Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita Tazkiyatun Nafas. Saya dikasih amanah setiap ada Kamis kelima membersamai jenengan. Insyaallah setiap 3-4 bulan ya kita bertemu seperti ini. Saya masih ingat betul kita sudah memuqaddimai betapa pentingnya kita mengkaji kajian yang namanya tazkiyah ini. Kajian fikih banyak, kajian akidah banyak dan itu penting. Kajian tafsir di mana-mana ada. Itu juga sangat penting. Kajian Riyadhus Shalihin, membedah hadis-hadis Nabi, sirah nabawiyah, itu semuanya penting. Tapi saya melihat ada satu yang banyak di antara kita melupakan, padahal ini yang menentukan baik dan tidaknya seluruh anggota tubuh kita ini. Jadi gerakan mata kita, lisan yang berbicara ini, telinga yang suka mendengar ini, semuanya akan baik-baik masuk. Itu manakala kita bisa bertazkiyah dengan benar, bisa menjaga kebersihan hati kita. Sebagaimana sudah disampaikan bahwa stressing, penekanan kajian tazkiyah ini adalah bagaimana kita mengelola hati. Kita tidak berbicara bagaimana mencerdaskan otak kita. Jenengan lebih paham. Kita juga tidak akan berbicara bagaimana menunjukkan tampilan fisik kita. Ini apalagi. Tapi yang paling penting dari semua itu al-qalb, di hati. Yang kalau bahasa Nabi itu ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa setiap tubuh manusia ini, semua kita ada gumpalan darah, gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik gumpalan itu, maka seluruh anggota tubuh kita semuanya akan jadi baik. Mulut akan berbicara yang baik-baik, mata akan memandang yang baik-baik, ya. Telinga juga akan mendengar yang baik-baik, tangan pun akan digerakkan pada sesuatu yang baik, kaki pun juga akan berjalan ke tempat-tempat yang baik. Tapi na'udzubillah, wa idza fasadat, kalau rusak gumpalan itu, fasadal jasadu kullu, maka akan rusak pula seluruh tubuh yang ia miliki. Makanya jenengan jangan kaget. Di lapangan nanti banyak kita temukan orang-orang cerdas, Pak ya, orang-orang pinter. Bahkan orang ahli agama juga, Pak. LC, master doktornya akidah, doktornya tafsir, doktornya, tapi kadang-kadang omongannya nyelekit. Ya, kadang sikapnya juga membuat kita terkejut. Kenapa? Balik lagi di hati, jemaah sekalian. Nah, hati baik ditopang oleh kecerdasan yang prima, Masya Allah, itu dahsyat pengaruhnya jemaah kalian. Nah,
saya kajian tazkiyah ini dikhususkan memang berbicara bagaimana kita mengelola hati. Ya. Sebab kalau berhasil, seluruh anggota tubuh kita akan berhasil nih, Pak. Semua tutur kata sampean baik. Yang dilihat juga yang baik-baik. Berkawan juga dengan orang baik-baik pula karena nyambung hatinya. Apalagi kata Rasulullah, al-arwah, ruh manusia ini, hati-hati manusia ini, Pak, ruhun mujannadah. Ibarat tentara yang saling menguatkan satu sama lain. Ya. Akan nyambung, Pak, orang yang ikhlas dengan yang ikhlas pula, nyambung. Dan itu dampaknya, pengaruhnya luar biasa. Kita sudah membahas, saya juga tidak akan mengulangi lagi. Ini ada YouTube-nya juga, Pak, disimpan kan, Pak, ya, Pak. Silakan dilihat pengajian saya kemarin. Kita sudah membahas macam-macam hati di dalam Al-Quran itu. Dari qalbun salim, qalbun sahih, kemudian qalbun mayyit, dan tengah-tengahnya inilah hati kita semua, namanya qalbun marid. Apa itu kriteria hati yang salim, yang benar, yang sahih, yang sehat? Apa pula kriteria hati yang mati? Itu hatinya orang kafir, ya, Yahudi, Nasrani, Majusi, ahli maksiat, ahli bidah, dan lain sebagainya. Nah, yang repot tengah-tengah, Pak, tidak sakit, tidak sehat, tidak mati, tidak sehat. Namanya apa? Sakit. Ini yang ada pada diri kita semua, termasuk yang berbicara, Pak. Tergantung kualitas sakit yang dirasakan. Ibarat fisik, ya, ada sakit kalau ringan flu, ya. Ada juga, Pak, dibiarkan flu, tidak diobat-obati, akhirnya jadi sinus. Numpuk tumpukan nanah di mana? Di hidungnya ini, Pak. Lari ke sampingnya, ke sini, ke sinusnya, jamaah sekalian. Kalau tidak bisa frontal, Pak, naik ke atas, mukul otak dan saraf matanya itu. Ini kalau penyakit kecil dibiarkan begitu, jamaah sekalian. Sakit perut, ini penyakit kita semua, ya. Salah makan saja, Pak. Ya, itu mungkin cara Allah untuk membersihkan, mendetok gitu, ya. Kadang-kadang saya juga merenung, Pak. Di hari ini juga cara Allah mendetok kita juga itu. Cuma jangan dibiarkan dehidrasi sampean. Ya, tapi ini penyakit kita semua. Dan lain sebagainya, ya. Yang repot kalau sakitnya sudah mukul jantung, Pak. Sudah mukul ginjalnya, sudah mukul heparnya hatinya. Aduh, mukul empedunya. Ya. Mukul pula otaknya, Pak. Saluran darah yang ke otak tidak normal, tersumbat sedikit atau pecah. Alhamdulillah. Sakit. Ya, sakit dahsyat itu. Hati juga begitu, ya, sampai yang lebih memahami, Pak, bagaimana kondisi sakitnya hati kita ini. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian penyakit hati itu biasanya sepakat para ulama, sakitnya hati itu disebabkan oleh maksiat, oleh dosa, oleh kesalahan yang kita sengaja. Ya, khati'at wasayyi'at wadzunub wal atham, itu dalam bahasa Arabnya dosa, ya, kekejian, maksiat, kesalahan yang disengaja, itu pasti melukai hati, membuat hati kita sakit. Makanya sampean tidak usah jauh-jauh loh, Pak, berbohong saja, Pak, itu dampaknya baca Quran tidak bisa khusyuk sampean. Iya, betul. Mengumpat saja, Pak, sampean sholat tidak khusyuk, Pak. Punya pengaruh. Ya. Apalagi sampean menggunjing orang, suruh tahajud, berat. Rata-rata penggunjing, Pak, tidak hobi tahajud saja. Tapi kalau suruh cangkruan, kuat melek. Itu penyakit hati. Ini dosa-dosanya kaitannya dengan Allah dan manusia, ini yang repot lagi, jamaah sekalian. Sehingga berpengaruh terhadap kronisnya penyakit hati. Semua maksiat itu, dosa itu, kesalahan yang disengaja itu membuat hati kita jadi jadi sakit. Nah, wallahu a'lam, apakah sudah saya muqaddimah atau tidak? Kayaknya sudah saya muqaddimah pula. Di antara semua penyakit hati itu ada yang namanya racun hati. Masih ingat?
Nah, belum dibahas ya? Belum dibahas sama sekali. Racun hati. Jadi semua maksiat, semua dosa itu penyakit, Pak. Di antara sekian dosa dan maksiat itu ada yang kemudian skalanya, posisinya, levelnya meracuni hati kita. Sehingga para ulama menulis tema namanya sumumul qulub, racun hati. Tak pikir sudah selesai ini. Apa racun hati itu? Ini sepakat para ulama, terutama ulama tazkiyah ini, Pak, yang dikenal Abu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Rajab Al-Hambali, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini sepakat, Pak. Bahasanya sama itu. Yang pertama adalah banyak bicara. Ini yang repot Ustadz, Pak. Soalnya Ustadz bicara terus. Maksudnya pembicaraan yang bagaimana kita bahas nanti ya. Yang kedua mengumbar pandangan mata. Mata jelalatan kemana-mana. Mata kepo. Mata suka ngelihat lawan jenis, baik langsung ataupun tidak langsung. Atau juga mata fudul, Pak. Apa mata fudul ini, Pak? Fudulun nazar. Pengen tahu urusannya orang. Kan dari mata semua ini jemaah sekalian. Monggo, nanti kita bahas pula ini. Yang ketiga, mohon maaf. Makanan ini. Tidak enak saya ngomong ini, Pak. Banyak makan. Apa? Banyak makan. Sampai lihat orang banyak makan, Pak. Tidak khusyuk itu, Pak. Nah, yang keempat adalah racun yang keempat adalah salah memilih teman, salah berkawan. Ini juga menjadi racun buat hati kita. Subhanallah. Saya sebenarnya tadi mau masuk dengan momentum Idul Adha ini yang sudah dimukadimah, tapi ya belum ya. Terpaksa ya kita kaji nih ya. Ngalir saja, Pak ya, ngalir saja. Fudulul kalam, banyak bicara. Berlebihan dalam berbicara. Pak, Ibu, kalau jenengan lihat dalam Al-Qur'an, dinuna, agama kita ini dinul amal. Agama kerja. Agama amal. Salat itu kan amal ya, gerak. Ya. Haji semuanya gerak, Pak. Ya. Diimbangi juga dengan omongan-omongan, dengan doa-doa ya. Bekerja, amar. Sampean lihat rata-rata orang kalau banyak omongnya, banyak bicaranya, banyak kalamnya, itu pasti kerjanya asal-asalan. Saya sekarang mengurangi betul, Pak. Saya sekarang fokus di dunia pendidikan, di dunia mencetak umat ya, mencetak kader-kader dakwah, kader-kader dai. Capek sudah, Pak, di atas podium. Memang kayak sekarang yang hadir banyak, semua fokus pada saya semua, Pak. Ini kadang-kadang syahwat saya muncul untuk berbicara nih, Pak. Betul, Pak. Hati-hati. Satu sisi Allah menciptakan lisan untuk berbicara. Tapi ingat, di dalam Al-Quran perintah berbicara itu bisa dihitung ayatnya. Bisa dihitung ayatnya, Pak. Emma ayatnya itu perintah, wa emma ayatnya itu hati-hati dengan omonganmu gitu. Ayatnya bisa dihitung. Yang jelas ayat yang biasa kita kenal, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah ini kan berbicara dengan cara bijak. Dakwah ini kan butuh omongan memang, nggak ngomong, macam saya sekarang diam. Nggak bisa, harus saya ngomong ya. Tinggal pertanyaannya bagi saya pribadi, Pak, biar nggak jadi fitnah, tidak jadi racun. Apa yang saya omongkan ini sudah saya jalankan tidak? Ini yang paling berat bagi saya, Pak. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna
Banyak yang hafal sampean, Pak ya. Kenapa ente bisa-bisanya kau berbicara ngajak orang begitu tapi kau tidak mengamalkan apa yang kau bicarakan ini? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun. Ini kan ayat-ayat bicara, Pak, semua. Ya, ini yang satu perintah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati, tapi al hasanah. Kalau terpaksa harus debat kan kadang-kadang juga dibutuhkan, Pak, buat orang-orang yang ngeyel-ngeyel ya. Tapi dengan catatan billati hiya ahsan. Kalau tidak billati hiya ahsan, enggak perlu berdebat. Diam aja, enggak usah didengerin omongannya orang. Ini sekarang fitnah pembicaraan, Pak, dahsyat. Apalagi lewat dunia media sosial seperti ini. Apalagi yang berbicara ini, Pak, tokoh, figur, ustadz, kiai. Terus senang, Pak, tampil di media sosial. Terus saling menghujatkan omongan semua itu, Pak. Hasbunallah. Akhirnya umat ini jadi bingung, Pak. Karena omongan. Apa tidak ada pembahasan lain selain membahas masalah itu? Kalau tidak cocok, ya sudah, tidak usah kemudian show lewat media yang ada. Datangi secara pribadi, ya kan? Kalau cari hak, Pak, datangi secara pribadi, ketemu, bicara empat mata, diskusi, buka debat, silakan. Tidak ketemu, ya sudah, ini pendapat antum, ini pendapat saya. Tidak perlu kita tampilkan ke lapangan. Tapi memang bicara itu, Pak, ada kepuasan. Apalagi followernya ratusan ribu. Waduh, ono duwe masalahnya. Ujung-ujungnya ke sana juga, Pak. Hati-hati lah ya. Ini kalau untuk ustadz, Pak, untuk ustadz ya. Tapi insya Allah sampean tidak masuk di sini. Ini biarlah ini jadi pukulan. Makanya saya, Pak, saya di Ar-Rahmah ini, mungkin Pak Samsul faham, berkali-kali saya mau difigurkan, mau diangkat, ngalir aja. Saya tidak mau direkayasa. Untuk saya masuk ke studio saya tidak mau, Pak. Ngambilnya di pas saya cara begini, potong-potong. Hati-hati, saya melihat dulu, saya bilang. Saya tidak ingin pembicaraan kita ini, Pak, membuat orang apa? Bingung. Lebih baik kita bicara yang teduh-teduh. Bicara hati lebih enak, Pak. Umat ini butuh ketenangan sekarang, Pak. Butuh kesejukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya apa? Bahaya lisan. Oke. Coba lihat lagi jamaah kalian. Dahsyatnya lisan ini, Pak. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan jenengan semua keluarga sampean keluarga sakinah mawaddah warahmah semua insyaallah. Sebagaimana keluarganya Nabi Allah Ibrahim yang besok kita berkorban bersama-sama ya. Ketika berkorban ajak istri, ajak anak, Pak, nonton penyembelihan itu. Sunnahnya begitu. Dan bertawassul kepada Allah ketika disembelih. Bayangkan anak sampean seakan-akan sampean menyembelih, Pak, keburukan sifat yang dimiliki oleh anak sampean gitu. Bismillahi Allahu Akbar. Mudah-mudahan hilang semua keburukan yang ada pada anak saya, ya Allah. Yang malas jadi rajin, yang tidak rajin ke masjid bisa rajin ke masjid, yang nggak suka baca Quran bisa hobi baca Quran. Minta sama Allah tawassul dengan korban ini. Seperti itu. Bapak Ibu, tapi saya ini fenomena loh ini. Sekarang ini banyak keluarga-keluarga muslim. Uniknya juga ngaji juga, Pak, seperti ini. Ngajinya khusyuk tapi di rumah tukaran. Kira-kira tukarannya masalah apa, Pak? Duit ada, bukan tidak ada, tapi tidak fenomena, Pak. Atau suaminya suka mukul, ada, bukan tidak ada, tapi tidak fenomena, Pak. Jadi sekarang angka perceraian di Surabaya ini, Pak, meningkat sampai 70% loh. Bahkan menimpa di kalangan pasangan-pasangan muda. Punya anak 2, 3 gitu. Atau baru nikah tidak sampai 1 tahun, lepas. Masalahnya apa, Pak? Apakah suaminya mukul? Enggak juga. Ya ada, tapi bukan fenomena. Atau suaminya medit, tidak ngasih uang belanja? Ada, Pak, tapi tidak fenomena. Atau suaminya narkoba, minum-minuman keras, tidak salat? Ada, bukan tidak ada, tapi tidak fenomena, Pak. Tapi rata-rata itu karena masalah apa? Pembicaraan.
sehingga mertuanya tersinggung. Mama tidak ridho kepada mantunya mama. Kemudian apa? Anaknya Pak mutus. Wis selesai sampai di sini deh ya, mamaku tidak ridho dengan kau. Kan masalah omongan nih Pak. Coba kalau orang tua yang bijak ya. Ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu ya. Tapi banyak loh sekarang keluarga-keluarga muda itu berantem, suami istri bisa rusak karena kita terlalu intervensi dengan omongan kita. Orang tua yang bijak, mertua yang bijak tidak akan masuk Pak kepada urusan keluarga anak dan mantunya Pak. Biarkan dia berjalan dengan dunianya, biar dia dewasa menghadapi masalah. Monggo, Bismillah. Oke. Bisa duduk di sini juga bisa. Nggak apa-apa, saya senang. Bagi yang tidak bisa duduk tidak apa-apa. Sini juga bisa Pak. Aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi balik lagi, rata-rata itu karena masalah omongan, tersinggung, melekat Pak. Dan perempuan ini kan mudah tersinggung karena omongan Pak. Saya mengevaluasi dengan ibunya. Kemudian istri saya ada di belakang Pak. Rata-rata saya tukarannya sama dia. Walau ini antara ustadz dan ustazah ini Pak. Oh iya Pak. Dalilnya sama-sama kuat Pak. Terus gengsi putus keluar ibu kita. Keluar kata-kata yang pedas. Itu direkam Pak. Kadang 2 hari nggak selesai, 3 hari pun nggak selesai. Kalau udah 3 hari Pak, saya yang harus ngalah, jujur. Saya nggak pingin rumah saya ada setan. Saya nggak pingin rumah saya malaikat tidak mau masuk. Saya tidak pingin istri saya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun sebaliknya. Kita harus ngalah Pak. Ya wis aku yang salah. Walaupun nanti begitu sudah akrab Pak, ayo yang salah siapa kemarin? Ya kamu sih, Quran lagi Pak. Pembicaraan lagi Pak yang membuat. Hati-hati dengan pembicaraannya. Omongan nanti pembicaraan Pak. Makanya Rasulullah mengukur kualitas iman jenengan dengan bagaimana cara sampean berbicara. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Kalau tidak bisa liyasmut. Apa semut Pak? Semut. Skut. Diam itu iman. Barang siapa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, pengen masuk surganya Allah, hendaklah dia berbicara dengan pembicaraan yang baik. Kalau tidak baik Pak, tidak usah bicara. Itu iman. Maka orang beriman itu jemaah tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang dibicarakan itu diridhoi oleh Allah. Dan Allah di bab ini, insya Allah itu surat Al-Ahzab ya 70-71 itu. Mengukur ketakwaan kita juga sangat bergantung dengan apa? Kita menjaga lisan kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Di sini takwa tidak lagi hablum minallah ya. Tapi di sini takwa berbicara Pak, bagaimana sampean bisa mengendalikan lisan kita ini. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana cara takwanya? Wa qulu qaulan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang lurus, yang benar, Pak. Tidak neko-neko. Tidak ada kebohongan. Tidak ada fitnah. Tidak ada ghibah. Ya, tidak ada nyampaikan berita hoax. Ya, hati-hati kira-kira yang saya bicarakan ini bermanfaat tidak ya buat saya dan buat orang yang mendengarkannya gitu. Jadi orang bertakwa, orang beriman itu ya cerdas Pak ketika dia berkomunikasi itu. Tahu dengan siapa dia berbicara. Mohon maaf Pak Samsul, betapa banyak sekarang majikan dengan anak buah itu terjadi gap karena masalah apa? Masalah omongan Pak. Sekarang Pak katanya manajemen terbaru sekarang. Ya ada manajemen ISO apa segala macam. Sekarang ada manajemen apa Pak? Manajemen komunikasi. Jadi bos-bos besar katanya Pak turun
masuk ke kantor, dia ngasih contoh. Kalau yang terlambat, dia tidak marah Pak, dia senyum. Ada masalah apa yang bisa saya bantu, kok terlambat, tumben tidak biasanya gitu. Mohon maaf, gara-gara kantor ini antum sampai terlambat. Itu membuat orang sentuhannya beda Pak. Ini kan motivator ya, lebih paham lagi ini. Betul itu Pak. Betul. Mohon maaf juga, saya sekarang mengevaluasi dalam Pak sama ibunya anak-anak. Sekarang ini kan banyak anak Pak, tidak bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Kenapa Pak? Halo, kenapa Pak? Karena kitanya kasar Pak sama anak. Keras sama anak. Tertekan anak Pak dengan omongan kita. Mama ini kurang apa? Bayangkan Pak. Ya kurang ikhlas yang jelas itu. Loh, kalau udah ngomong gitu kan ikhlas Pak. Mama ndak halal. Aduh, bayangkan Pak. Jadi berharap anaknya jadi anak haram Pak. Kan begitu logikanya. Ndak halal mama. Jadi haram Pak semua perbuatan anaknya itu nanti Pak. Ini kan omongan semua ya. Omongan semua. Saya bicara begini, kebetulan saya dulu lama Pak di Al-Hikmah. Saya mengawal asatidzah itu, guru dan manajemen Al-Hikmah. Termasuk juga orang-orang yayasan, kami membina mereka. Saya hampir 10 tahun di Al-Hikmah. Setelah saya punya lembaga sendiri, saya izin baik-baik sama Pak Kadir. Izinkan saya fokus di sini gitu. Itu juga begitu ya akhi. Ada fenomena Pak. Padahal di sekolah Al-Hikmah sekarang kan masuk nomor 6 terbaik Pak. Seluruh Jawa Timur. Al-Hikmah ya. Al-Uswah nomor 9. Tapi tetap nomor 1 Stiliu Pak. Petra ya. Muhammadiyah sudah belasan, mohon maaf. Saya tadi baca di jamaah sekalian nasional nih Pak, Jawa Timur jamaah sekalian. Saudara sekalian, coba lihat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sekarang ada fenomena anak-anak Al-Hikmah itu Pak, kan full day school ya. Rupanya full day school itu orang tuanya sudah gak kuat Pak sama anaknya Pak, dititipkan sama Al-Hikmah. Kebanyakan begitu. Gak tahu Pak Samsul, Pak begitu Pak? Enggak, insyaallah ya. Saya juga enggak Pak. Saya kadang ngelihat banyak guru-guru yang baik di situ. Semua putra kami Al-Hikmah. Iya. Tapi ada beberapa orang tua yang memang nitip Pak. Berapapun tak bayar. Akhirnya anak ini Pak berpengaruh sama yang lainnya juga Pak. Saya tidak bicara masalah itunya ya. Tapi ada fenomena juga yang menarik ini jamaah sekalian. Ini udah capek Pak. Seharusnya dia pulang sudah kangen kan sama orang tua ya. Tidak ada loh kita Pak. Dulu tahun 70-an, tahun 80-an, 90, 2000. Sekolah sampai full day school kayak gini tidak ada Pak. Dari pagi sampai zuhur udah capek kita ya. Ya kan? Sekarang sampai jam 4 loh itu. Jihad mereka itu Pak, jihad. Terus pulang itu mendelik mamanya Pak. Seharusnya kita orang tua Pak sambut. Oh mujahidku, pejuangku, Masya Allah. Rangkul dia Pak. Peluk dia seharusnya begitu. Ini enggak. Begitu pulang Pak ngelihat ada sandal mamanya balik dia Pak, takut. Takut. Mobil bapaknya datang masuk, takut lari juga Pak. Sampai yakin mamanya sudah masuk kamar tidur, baru masuk dia. Kenapa? Takut mendengarkan ucapannya. Lisan Pak, lisan. Fudulul kalam ini bahaya. Apalagi pembicaraan-pembicaraan yang memang sengaja kita menyengaja Pak untuk nyakitin orang. Omongan-omongan yang menyengaja Pak untuk memojokkan orang. Omongan-omongan yang menyengaja Pak nanti di pertemuan itu tak habiskan kredibilitas orang itu, tak buka semua auratnya gitu. Wah ini gak karuan sudah Pak. Membuka aibnya orang. Sehingga kata para ulama, wanahika, cukup larangan buat kamu semua tentang bahayanya pembicaraan ini. Kalau dilihat Pak satu persatu di sini jamaah sekalian, hampir semua maksiat itu didominasi oleh pembicaraan. Oleh apa? Oleh omongan gitu. Apa? Kata para ulama, yang pertama riba. Riba itu mulut kan ya? Halo? Ada orang riba tidak pakai mulut Pak? Tidak ada. Gunjing ini memang enak Pak ya. Tidak bayar juga. Tapi 1 jam kuat Pak bicara itu Pak. Bicara aibnya orang. Sementara orang itu tidak ada di hadapan kita. Ini dosa besar ya akhi.
Dosa besar, Pak. Ya. Namimah, mengadu domba. Omongan lagi, Pak. Al-kalam al-batil al-fahish, omongan yang batil, yang tidak jelas, penuh kekejian, omongan-omongan jorok, omongan pembicaraan lagi, Pak. Jidal, Pak, debat, mau menang sendiri, omongan lagi, Pak. Orang kalau berdebat ya, Allahu Akbar. Tidak ada, Pak, orang berdebat, Pak, ikhlas tidak ada. Ya, tidak ada, Pak. Illa man rahimah rabbuna, kecuali Allah ngasih rahmat sama kita ya. Biasanya orang kalau berdebat Pak pingin menang. Dan ketika menang Pak ada kepuasan. Tuh, keok kena omonganku. Omongan lagi, Pak. Al-kadzib, dusta, omongan juga, Pak. Ngenyek orang, omongan juga. Memuji-muji orang bukan pada tempatnya sampai orang itu tidak ikhlas karena pujian kita, omongan juga, Pak. Bernyanyi berlebihan, omongan juga, Pak. Dan lain sebagainya, hati-hati, Pak, dengan pembicaraan. Maka hati yang bersih itu, Pak, dia tidak mau berbicara kecuali yakin pembicaraannya itu apa? Baik dan diridhoi oleh Allah. Teringat, Pak, dalam benaknya itu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Dia tidak akan berbicara, tidak keluar satu lafaz pun dari mulut orang itu kecuali dia yakin semua pembicaraannya dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Takut betul, Pak. Masya Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bahaya pembicaraan. Mohon maaf ya. Apalagi jenengan menyengaja, Pak, berbicara untuk nusuk perasaannya orang. Dan orang itu, Pak, tidak memaafkan sama sampean. Dahsyat ini, Pak. Terus sampai dibawa mati, ngeri lagi nih, Pak. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah. Ya Allah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilu biha finnar ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada seseorang, ya Allah, kata Nabi, dia berbicara dengan satu pembicaraan dan dia tidak hati-hati dengan pembicaraannya itu, Pak. Sampai orang itu tersinggung dengan omongannya dan dia tidak memaafkan, bisa-bisa masuk ke neraka lamanya selama perjalanan barat menuju timur, jemaah sekalian. Oh ya, apa, Pak? Tidak ada ujungnya, Pak. Tidak ada ujungnya, ya. Baru ketemu timur, jemaah sekalian. Wa fi riwayah innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha 70 kharifan finnar. Bisa jadi orang itu tenggelam di neraka 70 tahun lamanya kalau sampai orang yang dibicarakan tidak memaafkan kebagiannya, Mas. Hati-hati ya, hati-hati. Ya, tidak apa-apa, saya masuk sedikit lah. Ini konteksnya sekarang konteks momennya juga momen Idul Adha ya. Sampean kan sekarang berada di 3 bulan pertama, bulan mulia ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Memang amalan termulianya naik haji. Ya, orang kalau naik haji memang sudah berkorban segala-galanya itu, Pak. Korban fisiknya, korban waktunya, korban hartanya, korban perasaannya, ya, korban pikirannya, korban kesehatan, macam-macam. Orang haji itu, Pak, korban betulan. Ya. Kita di sini sudah berkorban saja nyembelih kambing ya, enak kita di sini, Pak. Tapi semangatnya semangat tetap ingin menyempurnakan rukun Islam, karena ini adalah potret kita, Pak, menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh Allah digambarkan ya, digambarkan, Bapak, pelaksanaan haji ini, Pak, lewat suatu institusi keluarga. Yang keluarga ini bagi kita menjadi teladan, uswatun hasanah. Itu ada dalam surat Al-Mumtahinah ayat 4 dan ayat 6. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minhum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billah illa qawla Ibrahim ya Allah li abi la astaghfiranna laka.
wala amliku minallahi min syai' ya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna, terus wa ilaikal masir. Aduh, ini luar biasa ini ayat ini jemaah sekalian. Janganlah nanti saya bahas ini hanya bahas pas kemana-mana Pak. Tapi yang jelas keluarga ini ya keluarga Pak yang sangat santun dalam berkomunikasi. Saya berani mengatakan 3 bulan ini Pak adalah bulan-bulan keluarga. Bulan kita sedang menapak tilasi untuk meneladani perjalanan kehidupan keluarga ideal Ibrahim dan keluarganya itu. Seharusnya ya Bapak Ibu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini sampean berkeyakinan harus ada Pak dalam diri kita, saya siap jadi Ibrahim selama 3 bulan ini. Ibu, saya Hajar. Bukan Hajar ya, bukan Hajar tapi Hajar. Ya, yang siap mendampingi Ibrahim dengan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus 2 orang ini Pak fokus ingin membesarkan putra kecintaannya siapa? Ismail. Pokoknya bulan ini adalah bulan keluarga. Jangan dirusak Pak keluarga kita karena omongan kita ya. Ibrahim itu jamaah sekalian sampai untuk pamit Pak mau berangkat hijrah. Walaupun ada perintah dari Allah, inni muhajirun ila rabbi sayahdin, tidak bisa terungkap itu Pak. Takut membebani perasaan siapa? Istri Pak. Tapi istri faham Pak kegelisahan suami itu. Sampai dia mengatakan, Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Allah coba Pak. Indahnya bahasanya Pak. Loh kok cek enak aku ditinggal sendirian di sini. Tidak ada omongan begitu Pak. Tidak ada omongan begitu Pak. Tapi Allah yang memerintahkan engkau berbuat begini ya Ibrahim. Engkau akan meninggalkan aku di sini berdua. Kata Ibrahim, iya Allah. Dengan Allah Pak Ibrahim langsung menoleh Pak. Wah. Apa kata istrinya Pak? Izhab ya Ibrahim, silakan pergi ya Ibrahim. Saya yakin Allah di sini tidak akan menyia-nyiakan aku. Maka keluarlah Pak Zamzam ya. Ya. Kemudian sampai sekarang Mekah Pak berkat potret keluarga ideal ini jemaah sekalian, sampai apa yang tidak ada di Mekah sekarang? Apa yang tidak ada di Mekah Pak? Semua ada. Semua ada Pak. Semua ada Pak. Mungkin cuma aja Pak, rujak kemangi aja yang tidak ada Pak. Ya. Tapi kalau dicari-cari ada juga nanti jemaah sekalian. Dua ada. Semanggi ada. Semua ada semua. Apa yang tidak ada Pak? Buah apa yang tidak ada di sana jemaah sekalian? Waduh, luar biasa. Kayak tidak masuk akal Pak. Kenapa? Balik lagi komunikasi dalam rumah tangga ini harus kita kawal betul. Bapak Ibu, coba sampean lihat kanan kiri ya. Ini kadang-kadang ngaji kompak Pak, Masya Allah. Tapi di luar tidak kompak. Coba sampean renungi, kenapa saya kok bisa tidak tegur sapa dengan fulan? Ya ada juga sih yang ngutang tidak bayar, ada Pak. Tapi tidak fenomenal. Tapi rata-rata tersinggung karena masalah apa? Masalah omongan Pak. Masalah omongan. Iya, masalah omongan Pak. Dan tolong kalau antum punya teman seperti itu, ingatkan dengan cara yang baik dan jangan masukkan dalam hati ya. Karena begini ya, saya mau cerita sama antum. Ini pengalaman pribadi. Tahun 90-an, 91, 92 itu. Saya punya teman dokter ya, aktivis betul. Orang ini luar biasa, Pak. Totalitas. Kecintaannya pada din, pada dakwah luar biasa. Tapi kalau ngomong pedes, Pak. Sekali waktu saya ngajar, terlambat, Pak. Ya Allah. Ustadz ini kok nggak ngasih contoh ya, gitu. Bayangkan, Pak. Saya kayak ditampar, Pak. Dan mohon maaf, 2 hari 2 malam nggak bisa tidur saya, Pak. Karena omongannya itu, Pak. Ustadz apa ini? Jauh-jauh sekolah di Timur Tengah. Ngajar kok terlambat. Nggak ngasih contoh. Bayangkan, Pak. Tapi subhanallah besoknya, Pak, datang ke rumah bawa apel. Dan dia tidak merasa dengan omongan itu, Pak. Dia bicara, karena memang ada stylenya orang, jemaah sekalian. Omongannya itu memang ceplas-ceplos. Nah, kalau jenengan ketemu dengan orang seperti itu, tolong dekati terus, ya.
ingatkan terus, dan kalau kena sama kita jangan dimasukkan dalam hati. Saya sekarang Pak dengan orang ini Pak Samsul, ngomong apa saja saya ketawa gitu. Tidak ada yang lebih parah lagi, tidak ada yang lebih keras lagi dok. Ketawa dia Pak. Tak buat guyon aja Pak. Memang gayanya begitu. Ada Pak orang-orang kalau ngomong apa? Hitam putih Pak. Disinilah Pak indahnya Rasulullah memberikan gambaran kepada kita, ya akhi, antum kalau berbicara harus tahu dengan siapa berbicara. Berbicara dengan orang tua, pakailah bahasa dengan orang tua. Ya, berbicara dengan istri, pakailah bahasa cinta. Ya, bicara dengan anak, Pak, pakailah bahasa kasih sayang. Ya, bicara dengan pejabat, Pak, pakailah bahasa penuh penghormatan. Sampai yang kalau ceramah nggak dipanggil, Pak, tersinggung dia, Pak. Iya, Pak. Yang saya hormati harus itu, Pak. Sebut satu persatu. Dan ada kebanggaan memang, ada kepuasan. Itulah bahasa kaum namanya, Pak. Omongan itu perlu ditata aja, Pak, sekalian. Walaupun capek juga, Pak. Kadang minta catatan, Pak. Satu persatu dibaca. Kalau nggak disebut tersinggung. Kata Nabi, "Allimun nas ala qadri uqulihim." Ayo ajari orang itu, ajarlah berbicara sesuai dengan kadar kecerdasannya. Bicara dengan ibu-ibu harus pakai bahasa ibu-ibu. Ibu-ibu dibagi lagi ya, ada ibu-ibu STW, ya, ada ibu-ibu TW betulan, ya, ada ibu-ibu yang masih muda-muda, beda-beda Pak bahasanya Pak. Kalau ibu-ibu yang sudah tua-tua Pak, kalau membahas masalah fadilah amal senang tuh Pak. Baca ini, fadilahnya baca Yasin, kalau senang baca fikih senang. Tapi kalau bicara yang berat-berat sedikit, tidak nyambung ngantuk. Itu sudah kaidah Pak. Saya belajar bab ini cukup lama, manajemen komunikasi itu. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antum harus hati-hati dalam masalah pembicaraan. Ya, apalagi pembicaraan yang kotor ya. Atau pembicaraan Pak yang berbicara tentang lawan jenis. Kan omongan semua Pak ya. Terus kita duduk ketawa-ketawa, guyonan Pak. Tidak punya harga diri kita jamaah sekalian. Ya. Al-kalam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalam ibni Adam alaihi. Hati-hati lo ya, semua ucapan anak manusia itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. La lahu, tidak lepas begitu saja. Yang tidak punya delik hukum dalam pembicaraan itu apa? Illa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru bil ma'ruf, nyuruh orang berbuat baik. Mudah-mudahan saya ini bagian dari yang diizinkan oleh, yang disukai oleh Rasulullah ya. Wan nahyu anil munkar, mencegah terhadap kemungkaran. Itu harus berbicara Pak ya. Terus wa zikrullah, zikir. Ya sudah Pak, kalau capek-capek pengen bicara aja sampean sama Allah Ta'ala ya. Baca Quran. Kata Imam Hasan al-Basri, man arada ayyukallimahullah, barang siapa ingin diajak bicara sama Allah, bacalah Al-Quran. Kan enak Pak, sampean bicara sama yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala ya. Terus zikir Pak. Zikir juga membuat hati kita apa? Sejuk, tenang. Tidak gelisah sampeannya Mas. Nanti kita akan bahas bagaimana terapi efektif membuat hati kita sehat. Ini yang pertama. Ya, ya apa terus tak apa. Ini baru satu Pak, belum tiga belum dibahas ini. Terus lah, saat dapatnya ya. Nah, pernah sekali waktu ya, akhi, pernah dengar Pak sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini sahabat Pak yang dipercaya sama Nabi menjadi duta untuk menyebarkan dakwah ke negeri Yaman. Ini duta pertama kali ke Yaman, Mu'adz bin Jabal Pak. Dan sampean semua merasakan nikmatnya Islam karena berkat dakwanya siapa? Mu'adz bin Jabal ini. Allahu Akbar. Mu'adz sedih Pak karena ditugasi ke Yaman. Akhirnya tidak bisa jumpa lagi dengan Rasulullah. Sampai begitu percayanya sama Nabi Pak, Mu'adz dapat julukan faqihu ummati. Umatku yang paling fikih, yang faham akan halal dan haram itu siapa? Mu'adz. Makanya meninggalnya Rasulullah Pak, Mu'adz dijadikan
penasihat pribadinya Pak, oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Utsman. Kenapa? Hukum-hukum nanya sama Mu'ad, keluar semua Pak. Pinter memang, alim. Karena ingin berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu li Mu'ad wa ashabul kiram jami'an. Apa yang terjadi? Mu'ad kulaan materi kepada Rasulullah. Mungkin minta di training sehari gitu. Ya Rasulullah, izinkan aku duduk bersamamu hari ini. Enggak, aku pingin banyak menimba ilmu darimu ya Rasulullah. Maka Mu'ad duduk di situ Pak, dari mulai pagi sampai sore nanya semuanya Pak. Tentang hukum ini, tentang semuanya ditanya Pak ya. Nah, dijawab sama Nabi Pak. Nabi juga senang. Ini menunjukkan hirsuhu 'ala din. Betapa perhatiannya Mu'ad terhadap apa? Agama ini jemaah sekalian. Dilayani sama Nabi. Terus terakhir Pak. Coba lihat bahasa ini Pak. Nabi setelah selesai nanya semua, sudah Mu'ad, kayaknya cukup ya Rasulullah, kata Mu'ad. Udah, trainingnya udah selesai Pak. Di training dari mulai pagi sampai sore. Nabi balik nanya sama Mu'ad, ya Mu'ad, kata Nabi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Ya Allah, maukah aku tunjukkan kepadamu ya Mu'ad dengan satu perkara, kalau kau pegang satu perkara ini, malaki dzalika kulli, engkau nanti akan bisa menguasai semuanya. Yang kau tanya semuanya itu gampang kau laksanakan dan mudah kau ajarkan pada orang lain kalau kau pegang yang satu ini. Qultu, kata Mu'ad, saya mengatakan pada Rasulullah, bala ya Rasul, tentu ya Rasulullah, apa itu gitu. Subhanallah Bapak, Nabi Pak katanya ngangkat tangannya Pak. Tangannya diangkat, kemudian begini Pak. Nabi kemudian menjulurkan lidahnya dan dipegang sama Nabi. Mu'ad, kata Nabi, kuffa alaika hadha. Kuffa alaika hadha. Jaga ini. Loh ya apa Pak? Jaga lisan ini. Artinya jaga omongan ini, jaga pembicaraan ini gitu. Mu'ad bingung Pak. Loh saya ini kan dai, Ustadz, ya, sudah jadi duta perwakilan Nabi ke Yaman, kan saya harus berbicara Pak, berdakwah ya. Ya Nabi Allah, kata Mu'ad Pak, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bihi. Masa kami ini akan dicelakakan oleh Allah dari apa yang kami bicarakan ini gitu. Saya ini Ustadz, saya ini membawa risalahmu ke sana, saya ini utusanmu ya Rasulullah gitu. Kala, kata Nabi, sakilat ka umuk, ya Allah, kasihan ibu melahirkan kau yang Mu'ad, kata. Sakno, masa kau tak faham, kata Nabi gitu. Ya Mu'ad, wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya Mu'ad, aku dulu ketika di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, Jibril mempertontonkan kepadaku betapa banyak umatku ditarik kepala mereka, jidat-jidat mereka ditarik atau leher mereka ditarik, dimasukkan ke neraka, itu rata-rata karena ketergelinciran lisan mereka. Allahu Akbar. Hati-hati Pak ya. Sampai pokoknya Sayyidina Abu Bakar itu Pak, sampai itu kalau ketika dengan hadis begini Pak, mulutnya dikasih ini Pak, apa? Batu kecil Pak, sehingga tidak mau ngomong. Ini ngomong pasti terganggu jemaah sekalian. Ketika ditanya, inilah jus yang banyak mencelakakan manusia, kata Sayyidina Abu Bakar gitu. Karena omongan Pak. Hati-hati yang suka rapat ya. To the point saja Pak ya. Jangan lama-lama rapat. Banyak omong. Kita lebih baik yang teknis-teknis saja Pak. Kalau perlu diagendakan dulu, disiapkan dulu Pak, biar terarah. Kalau enggak lepas, akhirnya isinya omongan terus Pak. Iya. Termasuk juga ngaji begini Pak, ngaji begini, enggak boleh lama-lama. Loh betul ini bukan, saya tidak mengadakan supaya saya cepat berhenti, enggak Pak. Kenapa? Sampean paling sih bisa menangkap omongan saya 20 menit pertama Pak. Kalau yang enggak nyatat Pak, hilang. Untung ada rekaman. Iya kan?
Makanya Rasulullah Pak kalau ngomong, subhanallah, dalla wa qalla. Qalla wa dalla, sedikit tapi terarah. Coba lihat hadis-hadis Nabi Pak, tidak panjang-panjang Pak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Besoknya Pak, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ketemu dengan orang-orang Pak, akur dengan tetangganya. Falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, rumahnya tertutup terus Pak, tidak hobi terima tamu. Falyukrim dhaifahu gitu. Itu Rasulullah. Ketemu dengan orang banyak bacot Pak, falyakul khairan aw liyasmut. Ya betul. Ya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mas sekalian. Makanya saya katakan tadi di awal, Al-Quran Pak menyuruh kita bicara, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tapi jangan lupa ya, wa amila salih. Wa qala innani minal muslimin. Wa amila salihah, Pak. Ada wa amila salihahnya, bukan hanya da'a ilallah saja Pak, tapi wa amila salihah. Tidak cukup da'a saja Pak. Kalau da'a saja Pak, ya mohon maaf, hanya tukang obat suruh ngomong lebih pintar daripada saya Pak, lebih enak Pak. Kasih hadis sedikit, kemana-mana itu. Tapi setelah itu wa amila salihahnya ini Pak yang paling penting. Karena dituntut ketika saya bicara jujur, saya harus menjaga kejujuran itu Pak. Ketika saya berbicara masalah salat tepat waktu, saya harus salat tepat waktu. Perlunya salat di masjid, saya harus salat di masjid Pak. Jangan sampai apa yang saya bicarakan tidak saya kerjakan, musibah ini ya. Bicara zikir Pak, tapi kita tidak suka zikir. Kan repot Pak. Bicara zikir, sampai 1 jam lebih bicara zikir. Nah, dampaknya zikir segala macam. Nanti kita akan bahas pula ini Pak. Tapi tidak pernah zikir Pak. Nyanyi terus juga Pak. Ngerasani orang terus. Cangkruan terus Pak. Tidak nyambung Pak. Nyambung ya. Jadi racun pertama apa? Fudulul kalam. Banyak bicara. Begini sajalah, praktekkan Bapak Ibu 3 bulan ke depan, saya tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang baik-baik. Membuat suami senang dengan saya, membuat istri bahagia dengan sikap saya, membuat anak menghormati saya gitu. 3 bulan Pak dikasih waktu. 3 bulan dikasih waktu oleh Allah, praktekkan ya. Supaya kita tidak racun. Tahu racun ya? Racun ini Pak kalau kena fisik mematikan. Kalau sembuh Pak, itu ada bekasnya. Orang kalau kena racun, ya kena fisiknya Pak, ya datang ke dokter spesialis apa? Bedah Pak, dilihat, ini racunnya masih banyak, dikasih antibiotik Pak, sampai yang dibedah Pak, kemudian dijahit ya. 2 hari lagi balik ya, kalau bengkak berarti masih ada itu, saya bongkar lagi itu. Begitu sembuh kira-kira bisa balik asal Pak? Halo? Ada bekasnya Pak. Pengaruhnya luar biasa racun ini. Berbekas Pak. Dihilangkan susah, mau kecuali operasi plastik ya. Tapi nanti tua sedikit keriput Pak. Bekasnya kelihatan itu. Tidak bisa kembali asal, tidak bisa. Itu dahsyatnya racun seperti itu. Monggo terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu juga kan suka mengomentari masalahnya ya. Mengomentari apa saja Pak. Ini omongan juga ya. Omongan juga Pak. Komentar sesuatu yang tidak perlu dikomentari gitu. Ayu, cuma bedaknya ketebelan gitu. Itu kan omongan Pak. Ini kalau kemantenan Pak, kemantenan begitu Pak. Ya kan? Makanannya istimewa. Banyak santannya sayang gitu. Kalau kedengeran Pak ngomong begitu, kira-kira tersinggung nggak tuan rumahnya Pak? Ya. Omongan Pak, omongan. Mending diam. Tidak cocok, tidak usah bicara. Tidak cocok, tidak usah komentar. Nyambung. Cocok, sambil makan. Tidak cocok, diam. Hah? Daripada komentar buat pikiran. Lah iya. Ya mau apa lagi? Ya. Kira-kira inilah racun pertama. Saya sebenarnya ingin masuk racun kedua Pak. Waktunya udah habis ya. Tidak bagus juga saya lanjutkan Pak. Nanti fudulul kalam Pak. Adalah mengumbar pandangan mata. Ini lebih dahsyat lagi Pak. Ini fitnah kedua, racun kedua terdahsyat ya. Sekarang ini kan maksiat mata tidak offline Pak ya, tapi online sekarang. Bahkan ada di kantong sampean Pak.
Ya. Kadang tidak berbentuk wajah, Pak, tapi berbentuk tulisan, Pak. Tapi merangsang kita juga. Mata. Nanti saya detailkan masalah ini ya. Terus yang ketiga, banyak makan. Banyak ya, banyak Pak ya, banyak. Kalau makan proporsional jadi masalah. Tapi kalau banyak, sampai nanti ngantuk. Ketika ngantuk, peluang kebaikan tidak bisa sampai laksanakan, Pak. Setan masuknya itu, Pak, lewat makanan. Apalagi makan itu sampean tidak pakai aturan ketika makan, Pak. Halal, thayyib, tapi pakai tangan kiri. Ini fudul jumuah jemaah sekalian. Ya. Dan lain sebagainya jemaah sekalian ya. Hati-hati makanan, Pak. Apalagi makanan yang syubhat dan haram, Pak. Waduh. Bukan racun lagi itu mematikan ya. Doa sampean enggak didengar oleh Allah. Hajinya ditolak oleh Allah. Ya, salatnya enggak dilihat oleh Allah. Kenapa? Ada makanan haram masuk ke dalam tubuh kita ini. Halo? Hati-hati Pak ya. Nanti saya detailkan masalah ini ya. Nah, yang keempat itu adalah pertemanan. Alhamdulillah Pak Samsul punya komunitas orang baik-baik seperti ini ya. Baik betulan Pak ya. Ya. Biasakan Pak sampean cari di antara kumpulan ini pasti ada 1-2 orang Pak yang nyambung dengan hati sampean. Kata Rasulullah, kalau kau ketemu dengan seseorang yang ketika ngelihat wajahnya bisa meningkat imanmu, dekati orang ini. Akrablah dengan orang ini, kata Nabi. Siapa? Kata Rasulullah, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan tukang cangkruan, Pak, nyangkruk sampean. Ya. Berkawan dengan orang yang suka majelis di kafe, ngafi terus sampean. Ya kan? Tapi duduk dengan orang yang ngaji begini, ikut ngaji, Pak. Dengan ahli Quran, Pak, ikut juga baca Quran. Ahli zikir ikut zikir juga, Pak. Ahli tahajud ikut tahajud juga, Pak. Ayo carilah teman-teman. Saya pikir semua kita paham, Pak. Siapa teman-teman yang kira-kira bisa menguatkan iman saya? Saya di Surabaya ada 2 orang, Pak. Tidak perlu saya sebut. Ya, dia juga begitu. Dan saya katakan, ya akhi, ana bersaudara dengan antum karena Allah. Sedihnya antum, sedih saya. Sakitnya antum, sakit saya. Begitupun sebaliknya, Pak. Tidak ada sesuatu. Nah, sampai urusan sangat privasi, solusinya kadang-kadang lewat teman-teman seperti itu, Pak. Jangan kemana-mana. Ada solusi nanti, Pak. Tapi kalau sampean salah milih teman, repot, Pak. Nah, nanti dibagi lagi, Pak. Teman ada 4 macam. Ada teman memberikan asupan makanan buat kita. Ada teman menjadi obat buat kita. Tapi juga ada teman menjadi penyakit buat kita. Ada teman mencelakakan kita. Ini semua ada kriterianya. Nanti kita sambung satu persatu insyaallah ya. Wis cukup Ustaz ya. Ya kayaknya sampean sudah enggak muat lagi di sini, Pak. Dan lagian saya tidak boleh banyak bicara juga ya. Barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo yang ada ditanyakan.